Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Fernando. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita diskusi dari satu nih berarti ya. Langsung aja apa ke aplikasinya. Boleh langsung. Mau share screen apa gimana? Gua matiin video dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nih kan halaman awal aplikasinya. Menurut kalian ada nggak first impression yang agak nggak enak gitu? Atau ada yang kurang? Langsung aja sebutin kalau bisa. Gimana nih, Mat? Menurut lo gimana, Mat? Pertama, first impression ya. Kalau dari gue sendiri sih di no item sih. Kayak apa ya? Kenapa Kayak tuh no itemnya? seakan-akan tuh kayak isinya tuh kayak nggak ada sama sekali gitu. Walaupun kita belum ngetik kata ya, cuma kalau menurut gue kesannya kurang enak aja gitu kalau baru awal buka aplikasi udah ada tulisan no item. Kecuali kalau emang kita udah nyari kata terus nggak ada gitu. Oh iya, benar juga ya. Soalnya kan itu bahkan di bagian search words itu belum ada huruf yang ditulis gitu. Kok tiba-tiba ada no item? Iya, Aneh ya? kecuali kalau udah ada kata-kata yang ditulis kan baru no item masih masuk Iya, akal. benar. Berarti itu satu poin ya. No item ini harusnya diganti dengan apa gitu ya? Mungkin Kayak kayak kalau awal kata-kata buka, silahkan ketik sebuah kata atau segala macam sih. ya bisa gitu. Coba kita ketik deh. Ya kalau diketik ada berarti. Tapi kalau pas nggak ada, ya Nah, nggak iya. ada. Kayak dilihatnya kurang enak aja gitu. Terus ada lagi nggak? Fernando ada lagi nggak? Enggak sih, menurut gue udah. Kalau gue, ya gue suka yang tampilan yang minimalis. Selain dari yang tadi disebutin, kayaknya nggak ada deh menurut gue ya. Kalau menurut gua nih, kotak search-nya itu di atas harusnya ada kotak khusus gitu. Jadi jujur aja nih ya, waktu pertama kali pakai sama sekali nggak nyadar gitu kalau ada search box di atas. Oh iya. Jadi lu ngira di no itemnya itu yang diklik gitu ya? Iya, no Itemnya item diklik itu yang baru. diklik. Kayak mungkin apa ya? Kayak terlalu apa harusnya tuh search box-nya itu nggak di paling atas ya. Iya, Ya, itu harusnya kelihatannya begitu. kelihatannya kayak title dari aplikasinya nggak sih? Kayak apa? Kayak apa? Jatuhnya tuh kayak seakan-akan kayak title dari aplikasinya, bukan search box. Nah, iya kayak gitu. Iya benar ya, benar. Iya. Ya udah, menurut kalian digantinya gimana tuh? Ya gimana? Kalau misalnya ngelihat aplikasi yang udah ada tuh, yang lain tuh, biasanya yang di bagian atas itu yang kayak ini nih, apa? Eng ke in ke ing gitu. Atau enggak Pas ini di bawahnya lagi baru apa? Gimana kalau gimana? kalau 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 gue sih mikirnya jadi di yang kotak biru itu eh, kayak nama aplikasinya gitu, nama aplikasinya dulu, terus nanti search box-nya Iya. itu di bawah yang eng in itu. Oh ya, bisa bisa. Benar benar benar. Ya udah pas Oke, tuh. terus ada lagi nggak selain itu di layar ini? Kalau Ada dari yang lu ganjil atau apa? ada lagi. Udah sih menurut lu. Gimana Udah, kalian? soalnya Ya udah. kayak emang cuma itu kayaknya tampilannya. Coba kalau kita cari kata ya. Kalau nggak ada masalah bilang nggak ada masalah. Kalau ada masalah bilang ada masalah. Misalnya ini ada yang nggak enak nggak dilihat. Kalau menurut Tapi gue sih normal-normal aja ini, enak-enak. itu udah ngurut abjad ya. Udah. Ya udah nurut aja.
Terus kalau kita cari kata yang nggak ada, ya udah no item berarti bener lah ya. Nah Kalau kan, gini enak. jadi iya, Itu jadi lebih kayak nyambung. sama kayak kita belum ngetik kan tampilannya. Ya karena ini kan udah ngetik, jadi emang nggak ada item. Ya kalau Jadi gini masih wajar. Cuma kalau nggak ngetik kan gimana gitu. ya udah kita next aja ya. Di sini ada tenses coba. Udah kebagian favorit dulu tuh. Ini kalian kelihatan nggak? Oh, iklan. Coba favorit. Tenses. Tenses, Ada langsung yang, tenses. nah dari sini ada yang gimana first impression-nya? Ada yang ganjil atau nggak enak dilihat? Udah Gimana menurut cukup sih. Itu nah maksud gua tadi tuh kayak gini. Jadi atasnya tuh Ya ada kayak boxnya. judulnya gitu, yang di biru-biru kayak judul, terus ada search box-nya di bawah. Kalau menurut gue sih ikonnya aja terlalu gede dah. Udah itu doang. Kalau gue sih, menurut gue sih ada yang kurang gitu. Gimana ya? Kan kalau ini jadinya kayak list begitu kan ya ke bawah ya. Buat Iya. gue sih itu kayak ngebosanin gitu. Kalau gue punya idenya itu dibikin lebih eye catching gitu. Jadi ntar yang di bawah itu yang tenses introduction, simple bla 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 itu nggak kayak list kayak begini, tapi kayak semacam bentuknya nanti kayak box begitu loh, box berwarna. Kayak di aplikasi-aplikasi gimana ya yang udah kekinian gitu deh, kayak Google Classroom mungkin, Gojek, GoFood gitu. Jadi satu Iya. ikon gede gitu. Iya gitu, jadi ada box. Ntar dibikin 2 baris gitu, kiri kiri ke bawah, kanan ke bawah gitu. Ntar setiap box itu ada tulisannya apa, tenses introduction. Ntar dikasih warna gitu, warna yang enak dilihat lah. Perlu nggak gue share? Kalian udah dapat gambarannya kan? Kayak gimana? Dapat kayak Dapet, kalau kebayang. gua ngelihat kayak itu apa video di beranda YouTube. Nah ya bisa kayak gitu. Oh iya bisa gitu. Kayak Cuma mungkin bisa juga kayak textbox gitu kan. iya kayak gitu. Ya seperti itulah. Gue rencananya bikin ada dua loh, di kiri di kanan ke bawah gitu. Biar kalau satu doang tetap gimana ya? Ya. Jadi panjang gitu scroll ke bawah gitu. Iya sih kalau ya dari sini kita next dulu ya. Iklan dulu bentar. Tapi bisnismu sedang terhambat karena pandemi. Ya rese kan. Online bro. Nah dari sini ada yang mau dikomen nggak? Nah, Bentar gue nih? kebawain dulu. Itu kayaknya Oke, ada yang mau dikomen nggak? itu kayaknya tabelnya rada berantakan ya. Tuh. Tuh yang tabel pertama deh tuh. Iya, Itu padahal di bagian kanannya kosong, tapi kenapa nggak dipanjangin aja tabelnya? Potong banyak ya. Iya, malah kayak tabelnya kayak mepet ke kiri gitu. Maksain tuh, tubinya aja jadi kayak gitu jadi. Ya, padahal di kanannya kosong. Ya harusnya semuanya sejajar sampai habis ke kanan sih. Soalnya kalau begini juga kurang enak dilihat. Yes. Itu Sayang sih kayak ruangnya. Itu kayak tabelnya kayak apa ya? Itu kayak bukan buat dari situnya ya, tapi kayak kopas table gitu. Iya kayak copas gitu ya. Iya. Maksain gitu. Soalnya itu mepet-mepet banget tuh. Kayak plus minus terus tanda tanyanya juga nggak kelihatan. Dibawa lagi dong. Ini masih mending lah ya, nggak yang plus minusnya itu nggak dempet banget. Seharusnya sih di ini sih di lebarin lagi. Jadi jadi biar nggak kanannya itu kan kosong tuh. Jadi lebih dimanfaatin aja gitu. Kalau kan itu tabelnya ada warnanya itu kan ya.
Ini tadi karena ya, Ntar aja deh, next aja bahas. Ya. Ntar aja tentang warna tabelnya. Dah, gimana nih? Ada lagi nggak, Mas? Menurut lu, Mas? nih pas pertama kali gue pakai, gue ke Tensus ini, gue bingung nggak ada tombol back. Kalau gue dipencet back yang bawah nih, yang di layar di HP, malah kebuka menu. Harusnya kan kembali gitu. Jadi kalau terus gue cari tombol backnya malah di bawah. Itu benar-benar yang nggak apa sih namanya, nggak fleksibel. Tapi tombol Iya. back yang di bawah bisa. Nggak bisa. Bisa. Iya Ya sih. harusnya di atas kan ya? Cocoknya sih di atas, Iya, di bagian iya. kanan navbar itu tuh. Ya di bawahnya lah ya, di bawahnya navbar Iya, dikit. iya di bawahnya, ya Terus di bawah navbar. tambah Pokoknya buat di bagian atas lah. next atau previous chapter itu adalah ya. Masa harus Itu back ya, dulu itu ya. tiap kali. Kalau Ya, back jadi terus nggak ribet-ribet mesti kembali terus pilih lagi gitu. Bisa langsung pencet next gitu. nah itu menurut gua. Kalau menurut lu gimana, Far? Ya itu paling yang tombolnya itu mesti dikatasin tadi. Soalnya kalau misalnya penggunanya belum baca nyampe bawah, gimana? Ntar dia bingung tuh, mana Ini ya, nih tombol backnya? Nah, itu sih menurut gua. menurut lu di bawah perlu dihilangin atau enggak? Kan Yang di kita ngganti yang apa, nambahin yang di atas. Yang bawah perlu dihilangin atau enggak? dihilangin aja. Ntar Iya. soalnya kalau penggunanya udah nyampe bawah juga, ada 2 Ya, back kan jadi bingung tuh. Ini yang mana yang back yang benar nih gitu. kalau udah ke Lebih baik bawah dihilangin. penggunanya harus ke nyekrol ke atas lagi dong. Enggak, jadi Enggak, jadi ini loh. di navbarnya Apa? nggak sih ininya? Iya, Oh, di jadi navbarnya. Jadi pas di floating scroll gitu pun ya. nggak bergerak gitu. Oh, oke, ngerti. Jadi ada 2 tombol di navbarnya. Iya, yang side sama itu. Ya udah. Tunggu dulu. Kalau misalnya Kenapa? oh iya, kalau mau yang di bawah itu dikasih tombol buat next paling. Paling Oh dikasih tombol iya. yang buat Oh iya, tahu nggak ini apa? Ada next, ada previous. Kan Iya kan sih benar. kan itu kan tadi kan tense yang menu tense Oh kan iya, ada iya banyak benar. tuh. Ada simple present tense, past tense, satu nomor 1 2 3 4 gitu Iya. kan, seterusnya. Nah, itu kamu itu apa tombol kanan kirinya itu buat ke sebelumnya, ke sebelumnya main ke setelahnya. Sama selanjutnya ya. Oh iya benar. Ya udah berarti itu segitu aja dulu ya. Coba kalau kita cari materi di sini. Ya terfilter sih, kayak filter terus doang, nggak ada masalah menurut gua. Ya udah next aja vocabulary. Yang di sini sama kayak yang tadi, cuman nggak ada search box-nya gitu. Oh iya, nggak ada Kalau satu. buat tampilan menurut Padahal harusnya mah Searchbox. tinggal ngikutin aja tuh textbox-nya. Ya dia tinggal nambahin textbook aja. Tunggu dulu, perlu ya textbox. Soalnya kan ini paling kayak cuma Ya, hafalan gitu. Nggak ada gitu orang yang nyari hafalan 2 gitu. tapi di sini ada gitu, bawahnya ada beda judul. Ya nggak, maksud gue itu bukan sesuatu yang dicari gitu. Iya sih. Jadi orang biasanya kan ngeliat vocab itu kan apa yang ada gitu, bukan ya pokoknya Tapi itulah. tapi itu kayak maksudnya hafalan 1, hafalan 2 tuh Oh maksudnya gimana dah? iya dah, Coba lihat iya dulu ya. benar ya. Nih, Hafalan 1 itu nggak ini kayaknya jelasin itu iklan apa. mulu. Mengganggu juga ya. Iya, Harusnya 5 menit iklan lah ya. Bedanya hafalan 1 hafalan 2 apa tuh? Bentar. Oh ini kalimat bukan kata. Ya kalimat. Iya, kalimat umum yang biasanya dipakai udah sekaligus terjemahannya.
Ya udah dari sini deh. Ada yang mau dikomen? Ya gimana ya? Ini tabelnya terlalu itu nggak sih? Harusnya bisa dibikin simple aja gitu, kayak garis biasa gitu. Gimana menurut kalian? Oh, iya, Mengganggu nggak terlalu bikin? tebal ya. Mm-mm. Dibikin Tabelnya double terlalu gitu. tebal garisnya. Terus sama kayak tadi juga menurut gua, apa itu kalau kalian ke bawah di situ baru nemu tombol back tuh. Ya Harusnya berarti sama tombol tambahin. kembalinya itu di yang kayak didiskusin tadi, di atas kanan di navbar. Paling di bawahnya dikasih preview sama next gitu sih. Iya benar. Sama kayak yang tense tadi. Kalau menurut iya. gue ya, ini Apa? hafalkan kata-kata berikut ini. Tulisannya dikasih jarak dikit dari tabel. Iya bisa lah. Oh iya, Terus iya. Biar rapi kolom dikit ya. kolom nomor ini dihilangin aja. Kayaknya makan tempat gitu. Iya sih, lagian juga ini bukan sesuatu yang berurut gitu kan ya. Nomor Lagi Iya, juga, nggak perlu. lagi juga kayaknya apa? Kalau fontnya dikecilin dikit, kayaknya nggak masalah deh. Jadi lebih ngirit nggak sih? Lebih ngirit tempat. Coba menurut Tapi kalian jadi nggak? nggak kebaca. Oh, iya. Jadi agak sulit dibaca. Ini aplikasinya bisa di zoom in zoom out nggak sih? Dip? Coba. Nggak bisa. Sama Oh sekali ya nggak nggak bisa. ada zoom ya. Wah catat tuh ntar tuh di bagian cacat interaksi. Iya. Oh, ya udah Biasanya, nanti itu biasanya sih masukin aja. kalau aplikasi mobile bisa zoom in zoom out. Kalau misalnya Ya udah. dikasih tambahan fitur zoom in zoom outnya itu perlu tombol nggak atau nggak usah? Pakai jari aja gitu dari screen-nya bisa diperkecil. Kalau Gimana menurut Kayaknya kalian? pakai. menurut gue sih nggak usah ya, pakai jari aja. Ya menurut gue juga nggak bisa. Ya udah. Ya udah buat tabel ini bahasnya di chat aja biar lebih detail. Ngomong-ngomong coba deh kalian yang tadi Ahmad nanyain tuh hafalan 1, hafalan 2 itu maksudnya apa? Kalau gue lihat di hafalan 1, hafalan 2 sini hampir sama, cuma beda apa? Kalimat doang. Menurut gue sih hafalan ini kayak disatuin aja. Gimana menurut kalian? Jadi memanjang ke bawah apa? Memanjang ke bawah gitu. Soalnya Kalau menurut gue malah terlalu panjang. Orang jadi males baca. iya sih cuma apa? Hafalan Ini 1, hafalan. hafalan 2 itu pembedanya apa sih? Nggak ada apa-apa kan? Yang nggak ada kekhususan apa-apa. Nggak ada sih ini katanya. Kayaknya kata-kata awal doang. Ini kayak apa Yang ya? sering Kayak dipakai. iya kayak kata-kata yang biasa dipakai. Nah terus ini nggak sih apa? Itu jatuhnya kalimat nggak sih? Iya. Kalimat. Memang. Itu jatuhnya kan kayak kalimat gitu kan, kayak what's on your mind. Iya kalimat. Harusnya Tapi ada kata. hafalkan apa? Hafalkan kalimat berikut ini. Iya sih nggak usah dihafalin juga bisa ya ini kayaknya. Tapi kalau kalian buka di hafalan 9 deh, itu benar-benar kata, bukan kalimat lagi. Iklan mulu. Ini iklannya harus. Sumpah Hafalan deh. 9 ya. Hafalan 9. Itu kan cuma kata-kata dan itu panjang gitu ke bawah. Coba deh lihat ke bawah. Itu lumayan panjang tuh. Iya benar Terus panjang banget. di akhirnya juga ada apa? Box yang kosong. Itu harusnya dihapus aja. Itu kayaknya nggak komplit deh kata-katanya, bukan semua kata. Iya, bukan semua kata. Jadi ini kalau yang gue tangkap sih pembuat aplikasinya bikin hafalan ini kayak rangkuman kata-kata yang umum gitu. Iya. Dirangkum.
biar bisa dihafal. Terus itu di Cuma kenapa? Cuma aneh yang bikin bingungnya itu kenapa ditulis hafalan gitu, nggak diperjelas ini kalimat apa gitu kan. Kalau yang di bawahnya itu ada tuh perkenalan, kalimat bertanya, ungkapan-ungkapan umum. Terus ini kenapa dia bikin hafalan gitu? Kalau seandainya memang hafalan-hafalan, ya disatuin aja hafalan 1 sampai 9. Jadi nggak terlalu, meskipun pas di klik tabelnya banyak, cuma di sininya biar nggak itu, apa ibaratnya buang-buang tempat lah, padahal hal-hal yang sama gitu, hafalan-hafalan gimana. Oh, gini deh, kalau menurut gua mendingan hafalannya jadi satu. Misalnya gini, kalau dibuka halaman Kamu suka hafalan berbisnis, 1, tapi bisnismu terus sedang terhambat karena down pandemi, gitu jadi 1 nggak perlu sampai khawatir. 9. Bisnis Oh iya orang iya, iya Kak. Gimana ya? Kalau Kalau gua pencet hafalan nih, terus dia drop down 1 sampai 9 gitu. Oh iya bisa juga Biar sih. nggak banyak ini. kalau Terus dari gue sih ya, kalau dari gue itu mending namanya bukan hafalan deh, tapi kayak Apa? kalimat sehari-hari gitu misal. Nah itu maksud gua ada Kayak kata sehari-hari. Soalnya kalau kayak ada namanya gitu. ya kayak kalau misal hafalan kayak kategorian gitu ya. ambigu aja gitu. Kayak bisa banyak arti. Hmm. Ya gue juga mikirnya gitu sih. Ini kan dikategorikan gini aja di perpustakaan atau di sekolah, di kantor gitu ya. Ya udah, Jadi ada gimana? lagi kayak komen. Itu sih yang jadi masalah buat di sini. Kita nyari masalahnya doang nggak tahu sama solusinya dulu. Tunggu. Kita sih yang pertama harusnya tampilannya dulu yang kurang. Ini masuk Ya, nggak sih? Masuk kayaknya ya. Solusinya nanti kan. Ya di belakangan nih. Sekarang Ya, juga udah. nggak apa-apa. Ya, tapi kalau dari penampilan ya, dari tampilannya yang kurang itu yang kayak tadi, yang di bagian tenses. Ini bisa dibikin jadi box gitu. Kamu suka berbisnis, tapi bisnismu sedang terhambat karena pandemi, nggak perlu kamu. Gimana nih? Lanjut nggak? Iklannya sensor aja nanti bisa nggak? Biarin aja lah. Gimana? Lanjut nggak? Boleh, Lanjut kemana nih? Coba. Bagaimana? Edward. Edward gini sederhana. Dia masukin kata atau kalimat sama translate manual. Coba. Oh, di Save. Terus dia muncul di sini. Gimana, ada yang mau dikomen nggak? Nah, menurut gua search box-nya ini masih di sini. Coba buka yang Indo ke Inggris. Nggak ada, belum nge-save sesuatu kan tadi. Oh. Mungkin sih harusnya. Tapi kalau di... Kenapa, Dok? Tapi enggak. Tadi kan kita ngebahas yang bagian AdWords kan ya. Tuh gimana? Ada yang kurang nggak? Kalau menurut gue sih ya itu lagi, satu lagi apa, tombol back harusnya ada di navbarnya tuh. Di AdWords. Iya, di bagian AdWords di kanan. Kayaknya sih di tiap fitur ya, di tiap fitur gue lihat kayaknya perlu sih tombol tunggu. back. Enggak deh, kayaknya enggak deh. Soalnya kan apa? Di bagian ini
nggak ada halaman sebelumnya gitu. Ngerti nggak? Kan kalau tadi kan di Iya. Census kita Jadi klik. kalau Kenapa? dipencet tombol back, bingung juga baliknya kemana. Iya, iya. Jadi Misalnya kita dari Tenses terus ke AdWords, malah balik ke Tenses lagi. Atau balik ke halaman awal. ya berarti di sini nggak perlu kali ya tombol back. Ya nggak perlu. Ya nggak ada masalah kan di AdWords ini. Nggak ada. Terus kita ke My Word List. My Word List. Nah, kalau menurut gua di sini kan nampilin kata-kata yang udah di-save. Mendingan tambah tombol buat ke AdWords gitu. Jadi AdWords-nya ini hilangin aja. Kayak tombol di bawah itu mungkin. Lo kedengeran nggak? Gimana? Mendingan AdWords ini, tombol AdWords dipindahin ke dalam sini. Ke suatu tempat di Adlist. Oh. Tunggu, itu kalau mau nge-add word lagi gimana? Terus coba. Gimana, Mat? Oh, enggak, itu mungkin sama kayak yang ini sih, Dim, sama kayak yang translate tadi. Jadi search box-nya itu harusnya nggak di atas banget. Ya, itu juga sama berarti ya. Ya, itu jadi biru-birunya itu misal tulisannya, di situ ada tulisan my word list ya. Iya, tadi my word list. Terus baru setelah itu ada, iya my word list, terus baru setelah itu ada text box di bawahnya. Di sini ya. Di Fernando DC. Fernando DC. Kamu suka berbisnis, tapi bisnismu sedang terhambat karena pandemi, nggak perlu khawatir. Mau ditungguin apa gimana? Ya udah cukup kali segini. Mau tambah lagi? Coba. Tadi coba cari buka ini, buka. Nah. Kalau setting coba setting. Buka apa? Setting. Awalnya ini warnanya oranye. Oh. Tapi berubah biru. Okay. Kalau oranye tuh awalnya nggak nyambung sama ikonnya. Ikonnya tuh biru, kenapa di sini? Nih ikonnya nih. Oh iya biru. Coba kalau yang about. Gini doang. Mungkin kalau about, mungkin sih harusnya ditambahin kontak nggak sih, kayak email gitu. Menurut nggak usah sih kayaknya. Cuma kan biasanya Menurut kan gua misal ada yang mau theme nanya color atau mau komplain gitu. iya sih bisa tambahin. Menurut gue ini theme color, Reddit app, sama about. Mendingan jangan jadi menu begini. Nggak usah diklik. Tapi dia udah muncul sendiri gitu. Iya sih, benar. Tapi sebenarnya nggak masalah Jadi sih kita kalau diklik. Jadi kita tinggal baca dan pilih satu halaman gini, nggak usah klik-klik. Itu ACC, Dim. Oh iya. Halo. Udah berapa menit dah itu kita ngerekamnya?
Nggak tahu. Atau nggak kelihatan? Tadi gimana jadinya? Itu tadi coba yang setting dim. Setting. Oke. Iklannya ganggu banget ya. Kalian harus dengar suara iklan. Terlalu banyak iklan nggak sih? Ya itu emang udah hal yang penting. Kalau kata Emang Pak, hal masukan. yang penting buat developernya. Pemasukannya. Jadi kenapa? Ada apa di setting? Ada about. Coba about-nya. Tadi sih gue menyaranin kalau di about itu ada kayak kontak itu, misal alamat email atau segala macam. Buat kalau misal user mau komplain lah atau apa. Boleh, bisa juga. Gimana menurut Mas? Kalau menurut gue nih, ini kan ada 3 menu. Mendingan langsung aja ditampilin gitu. Time color-nya dibikin pilihan di bawahnya. Jadi tampil semua, nggak usah harus diklik dulu. Paham kan, Do? Paham. Tapi nggak masalah sih menurut gua kalau begini. Jadi kelihatan kosong banget ini. Bawahnya masih kosong. Oh iya, iya juga sih. Jadi kayak pemborosan gak sih? Iya. Ya, jadi ditampilin di ininya nggak sih? Atau enggak gini. Apa? Gimana? Tadi coba buka sidebar dah. Sidebar. Nah, kalau mau pas dipencet di bagian setting itu jadi apa? Dropbox dia. Ke bawah ntar ada tulisan apa-apa gitu. Oh iya bisa juga. Jadi di bawah settingnya kan? Enggak sih. Kata gue enggak, jangan gitu. Tombolnya terlalu kecil kalau situ. Oh iya juga ya. Kalau buat jadi banyak pilihan gitu. Bener gini kalau. Cuman kayak gini nih. Kayak di apps misalnya. Jadi dia udah nampilin yang begini, yang udah kebuka gitu. Coba buka ini ya, buka buka navbarnya, buka sub menunya Play Store coba. Sub menu Play Store. Sub menu itu yang ini. Itu ya, itu. Nah itu kan dia ada settingnya juga, coba. Nah itu setting. Setelan. Tentangnya kayak gitu. Kalau dia ada jadi dia udah ada judulnya di sini. Jadi dipisah per tab gitu judulnya. Tuh temanya gini. About-nya juga dia udah satu layar doang nampilinnya. Tapi jadi ntar maksud lu pas dipencet time color, nggak harus dipencet ya, di bawah time colornya itu langsung ada kayak misalkan kayak titik-titik apa ikon-ikon bulat warna gitu kan? Iya kan? kayak gitu. Ya boleh lah. Sorry. Aduh, pencet lagi. Ya udah, terus mau apa lagi yang di komen? Kalau dari tampilan udah kan ya? Udah semua belum kira-kira dari tampilan? Udah. Nanti kita lanjut ke interaksi yang cacat. Gimana, kalian ada nemu nggak? Video itu bukan? Kenapa? Bukan di video lain. Enggak, masih nyampur kan? Masih itu nyatu
Di bagian ini kan kita nyari yang kekurangannya, problem masalah aplikasi ini. Yang interaksi ya. Mm-mm. Iya itu sih paling tadi kan udah nemu ya. Salah satunya zoom in zoom out kan. Oh iya, zoom in zoom out nggak ada ya. Terus ini nih, buat gua perjelas lagi. Di aplikasi ini kalau misalnya kita pencet tombol back di smartphone-nya tuh bukannya kembali tapi malah buka sidebar. Iya, malah buka sidebar. Itu sih yang salah. Terus coba deh buka translate. Okay. Pilih Indo Inggris. Misalkan ketik buku gitu. Terus klik bukunya. Itu kan ada fitur voice tuh. Pas dicoba fitur voice-nya itu suaranya itu bukan suara pelafalan bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris gitu. Jadinya bukannya buku malah buku gitu. Itu sih. Itu menurut gue salah. Iya benar, ini juga gue denger buku. Buat semua bahasa Jadi Indonesia gitu. Kayak orang Inggris ngomong buku. Iya gitu. Bukan Indonesia yang asli. Dah. Oh iya, fitur favoritnya belum ya? Ini coba favorit. Terus lihat di favorit kayak gimana. Cuman masukin buku. Ya, cuman masukin kata yang udah ada di favorit gitu. Oh, menurut gua ada yang favoritnya kurang deh. Apa? Tunggu, ini kan tadi kan dari Indonesia ke Inggris. Coba deh masuk lagi ke bagian translate. Terus bikin Inggris Indonesia udah. Bikin lagi tulis buku. Klik yang book. Terus pencet hatinya favorit. Terus kembali lagi ke bagian favorit. Nah, ini kan jadinya gimana ya? Kalau menurut gue sih kurang gitu. Nggak ada bisa. Oh, jadi bentar. dipisah antara yang Indo sama Inggris ya? Oh, ya itu menurut gue yang kurang. Iya sih benar. Itu nyatu antara Indo sama Inggris. Terus apa lagi nih kira-kira? Udah cukup apa sih gitu? Apalagi ya? Bagian cacat interaksi sebagian udah disebutin sih pas kita ngebahas yang tampilan yang kurang tadi. Jadi tambahannya ya paling itu aja. Gimana, ada lagi nggak? Mat, ada lagi nggak, Mat? Udah sih segitu aja kayaknya. Ya udah kalau gitu kita ngapain lagi nih? Ya, kita ini selesai, lanjut ke desain. Ya udah. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Udah, terima kasih semua. Oke.